Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana peran Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus dalam menghibur dan menguatkan. Dan yang terakhir, bagaimana peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat Tuhan. Inilah ketiga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, untuk kelas 8 pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang kelima. Nah, silakan kalian lihat di buku paket halaman 35 dengan judul Roh Kudus Penopang Hidup Orang Beriman. Anak-anak, kita akan lihat di sini ada bahan Alkitab ya. Nah, karena sudah Bapak tampilkan di slide, tolong diperhatikan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selanjutnya kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Melalui pembacaan kita pada pagi hari ini di Yohanes pasal yang ke-14, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur, di mana kita tahu itu merupakan roh Allah itu sendiri. Sementara dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, selain Roh Kudus menghibur kehidupan kita, ternyata Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Nah, kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita yaitu untuk menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, apakah kita mampu sampai ke ujung bumi? Tentu menurut pemahaman atau menurut akal pikiran kita, mana mungkin kita sampai ke ujung bumi.
Nah, sementara Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga untuk kita yang hidup hari-hari ini. Nah, perhatikan sampai ke ujung bumi. Apakah murid-murid Yesus pernah datang ke Indonesia? Bapak rasa belum mereka datang ke Indonesia. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka akan mensaksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Artinya, kesaksian mereka, kehidupan mereka, boleh kita saksikan melalui Alkitab. Nah, nama mereka, mungkin mereka sampai di Yerusalem, mungkin mereka sampai di Samaria, tetapi nama murid-murid Yesus dihafal hampir di seluruh dunia. Artinya itulah kesaksian sampai ke ujung bumi. Nama mereka yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan kehidupan mereka memberkati banyak orang. Demikian di dalam kehidupan kita. Seperti ada pepatah katakan ya bahwa manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Demikian di dalam kehidupan kita ya. Seharusnya kita meninggalkan di dalam kehidupan kita sesuatu yang baik bagi orang lain, sesuatu yang bisa memberkati bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kehidupan kita. Seperti kita pernah belajar bagaimana di kelas 7 ya, untuk kelas 8, kalau kalian pernah ingat kisah Nelson Mandela, seorang pejuang kulit hitam yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak persamaan antara kulit hitam dan kulit putih. Tetapi kita bagaimana lihat di dalam kehidupannya, dan juga beliau menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan di dalam kehidupannya dia dipenjara hampir 20 tahun dan akhirnya dia menjadi presiden, dan akhirnya bagaimana teladan mengampuni dia kepada orang-orang yang paling banyak menyakitinya. Itulah kisah Nelson Mandela. Nah, kita tahu masih banyak kisah-kisah yang lain. Apakah mereka sampai ke Indonesia? Tentu tidak, tetapi kisah mereka sampai ke Indonesia. Itulah kesaksian yang hidup, kesaksian yang sampai ke ujung bumi. Nah, selanjutnya kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 13. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana ya yang terpenting di dalam kehidupan kita selain kita percaya kepada Roh Kudus sebagai penghibur, kepada Roh Kudus sebagai yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ini jangan lupa kita perhatikan ya, tentang kasih. Nah, di ayat yang pertama kita mulai ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perhatikan ya. Selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini sangat penting ya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bahwa Roh Kudus bukan sekedar menjadikan kita menjadi orang-orang yang melupakan kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Sekalipun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, dikatakan kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong dan canang yang gemerincing, artinya tidak berguna di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan kita keberanian, ternyata Roh Kudus juga ingin kita punya kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji nama Tuhan, ini yang bagus.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri kenal, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi penting di dalam kehidupan kita ya, bahwa memang apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna dan tidak berfaedah. Bahkan di sini katakan bahwa sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, nah, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna. Artinya, apapun yang kita berikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita, kalau tidak disertai dengan rasa kasih, rasa peduli, rasa simpati, hal tersebut tidak akan memberkati orang lain. Sebagai contoh, kalau kita mengasih uang kepada orang lain dengan tidak sopan ya, misalkan kita ngasih ke pengemis ya uang ya karena saking kita kesal sama pengemis, kita ngasih ini bosmu ini, kita dengan kata-kata yang kasar, kata-kata marah. Sebenarnya hal itu tidak memberkati pengemis walaupun dia terima, tapi di dalam hatinya dia tidak merasa damai sejahtera. Kita tidak tahu juga ya. Tetapi yang pasti, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan sampai kita melakukan dengan rasa sombong, rasa angkuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apapun karunia dan talenta yang kita miliki ya di dalam kehidupan kita, jangan sampai itu membuat kita memegahkan diri dan menjadi orang sombong. Ingat, malaikat iblis atau setan yang kita sebut hari-hari ini adalah malaikat yang menjaga gunung kudusnya Tuhan sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Dia adalah pemimpin pujian malaikat di surga sebelum kejatuhannya. Nah, kejatuhannya lah yang membuat dia kesombongannya lah membuat dia akhirnya dibuang dari surga. Jangan sampai kita menjadi orang sombong. Ingat, orang sombong musuhnya Tuhan itu sendiri. Orang yang congkak, orang yang angkuh adalah musuhnya Tuhan. Apalagi orang yang suka memegahkan diri. Semua yang kita miliki, semua talenta yang kita miliki, kita persembahkan buat Tuhan. Kita yang punya karunia, diberi karunia Tuhan untuk pintar, kita menjadi teladan yang baik bagi teman-teman. Jangan kepintaran kita membuat kita sombong. Bapak harap di kelas 8 tidak ada yang sombong karena pengetahuan kepintarannya. Itu semua pemberian titipan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan oleh kepintaran kalian. Saling berbagi satu dengan lain. Bapak percaya kasih dan perkenan Tuhan semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya kita akan masuk di pengantar. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 36. Bagian A, pengantar. Siapakah Roh Kudus itu? Apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Coba tuliskan di bawah ini, lalu diskusikan dengan teman sebangku. Apakah pengetahuan kalian tentang Roh Kudus itu sama atau berbeda? Apakah persamaan dan perbedaannya? Jadi menurut kalian, sebelum kita bahas materi kita, apa itu Roh Kudus atau siapa itu Roh Kudus? Yang kedua, apa yang kalian atau kamu ketahui tentang Roh Kudus tersebut? Nah, setelah itu kalian diminta untuk diskusikan ya dengan teman sebangku kalian atau teman sebangku atau orang yang terdekat kalian. Apakah pengetahuan kalian tentang Roh Kudus itu sama? Misalkan A, Roh Kudus bla bla bla, B,
Roh Kudus bla bla. Oh, ternyata persamaannya ini, perbedaannya ini. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian B, penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya. Misalnya, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, terus karunia berbahasa roh, dan lain-lainnya. Kalau kamu berasal dari latar belakang gereja Pentakosta atau gereja Pentakosta di Indonesia, ya. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata Roh Kudus, ya, tidak menjadi suatu hal yang asing bagi kalian, tetapi sebagian kalian juga yang mayoritas mungkin Kristen Protestan kayak GKP, HKBP, mungkin kalau dengar karunia-karunia Roh Kudus atau Roh Kudus sendiri, mungkin kalian masih kayak bingung atau apa sih itu Roh Kudus? Ya, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus di dalam menopang kehidupan orang percaya. Karena paham tidak semua di dalam kelas ini punya pemahaman yang sama tentang Roh Kudus, bahkan karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa kadang-kadang ada orang yang menuduh bahwa gereja-gereja yang tidak menekankan karunia-karunia ini berarti gereja-gereja itu tidak mempunyai Roh Kudus. Padahal dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada yang lebih tinggi dan lebih penting daripada semuanya itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ia mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong dan yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Perhatikan ya bahwa memang ada pemahaman yang keliru tentang Roh Kudus. Sebagai contoh, ada orang yang melihat bahwa gereja A tidak terlalu menekankan Roh Kudus, berarti gereja itu tidak punya Roh Kudus. Itu salah ya anak-anak. Jangan pahami Roh Kudus seperti itu. Seperti pembacaan kita di dalam 1 Korintus bahwa selain Roh Kudus memberikan kita karunia untuk berbahasa, roh, bernubuat, dan lain-lain sebagainya, ternyata Roh Kudus juga memberikan kita sesuatu yang penting, ya. Bahwa yang penting itu ada iman, ada pengharapan, ada kasih di dalamnya. Percuma kita bisa bersemua bahasa malaikat, bahasa manusia, artinya mungkin 100-200 negara yang ada di dunia ini, kita kuasai bahasanya, lalu kita tidak mempunyai kasih, tidak berguna, Tuhan katakan. Ya, oleh karena itu, penting untuk kita memahami bahwa kasih merupakan sesuatu yang sangat utama di dalam kehidupan manusia. Manusia harus memiliki iman, manusia harus memiliki pengharapan dan kasih. Nah, apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Apakah di dalam keluarga dan gerejamu ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Terus ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, seperti Filipi 2 ayat 3. Semua inilah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing, sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus, seperti Efesus 4 ayat 15. Pada pelajaran ini kita akan secara khusus membahas bagaimana peran Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman, agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Jadi kita lihat ya, bahwa yang terpenting bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, ya, bukan sekedar seperti yang kita bahas bahwa Roh Kudus hadir dalam bentuk ada kuasanya, berbahasa roh, tidak seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus boleh hadir di dalam kehidupan manusia kalau kita
satu dengan yang lain saling mengutamakan, satu dengan lain saling menghormati, satu dengan lain saling menghargai, satu dengan lain saling berkorban. Berkorban dalam arti ya saling menghargai, menghormati. Dan kita tahu bahwa penghormatan yang sejati adalah kita boleh menghargai orang-orang yang di bawah kita atau mereka yang kita anggap tidak selevel dengan kita. Jadi kalian sebagai remaja lihat di dalam kehidupan kalian ya bahwa kasih merupakan hal yang sangat penting untuk menandakan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, baik di gereja, maupun di lingkungan di mana kita tinggal. Kalau kita lihat satu dengan lain tidak ada saling peduli, satu dengan lain tidak saling menghargai, menghormati, menolong, berarti di sana sudah tidak ada kehadiran Roh Kudus karena tanda-tandanya sudah tidak ada. Penting Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menghadapi tantangan dan masalah serta melewati pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Itulah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, menopang, menolong, menghibur, serta memberikan kekuatan yang baru. Sekarang kita masuk di bagian C halaman 37. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, untuk kita lanjut materi kita lebih banyak buka Alkitab kita ya. Nah, di sini sudah Bapak siapkan di materi kita. Nah, Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan, sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Nah, misalnya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Selanjutnya, sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, Markus 1 ayat 12. Jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus atau Roh Allah itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama, atau kita lihat seperti Kejadian 1:2 menggambarkan bahwa segala sesuatu belum ada. Nah, Roh Allah sudah ada. Arti Roh Allah itu sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Nah, menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Nah, kita lihat bagaimana sebelum Yesus mati atau menjelang kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan kembalinya, kenaikan Yesus ke surga, Yesus telah memberikan janji, yaitu Roh penghibur, Roh Kudus bagi murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, khususnya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Artinya, sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus telah memberikan janjinya, dan janjinya tersebut digenapi seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Nanti di bab ke-9 kita akan belajar. Oleh karena itu, penghibur ini yang diberikan oleh Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan pribadi yang ketiga, bukan Allah yang ketiga ya, tapi pribadi yang ketiga. Artinya mempunyai Roh Allah dan Yesus, bahkan Roh Kudus itu sendiri merupakan pribadi ilahi, ketiganya sama. Bukan 3 orang ya, tetapi 3 pribadi. Baik Allah, Yesus, dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, baik hakikat maupun keilahiannya. Nah, dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan
untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Jadi ingat ya, dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus ditulis dengan sebutan Parakletos dalam bahasa Yunani. Mempunyai pengertian dipanggil untuk menolong, menasehati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peran sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Jadi kita lihat Roh Kudus diberikan sebagai ganti karena Yesus akan kembali ke surga secara fisik, tetapi Roh Allah, Roh yang sama akan menyertai kehidupan orang percaya, yaitu murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus tidak pernah putus asa, Paulus tidak pernah menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pelayanannya. Kita akan belajar bagaimana kesaksian Paulus yang memberkati kehidupan kita pada hari ini. Nah, dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Kita mulai ayat ke-8 sampai 14. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji nama Tuhan ya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Puji nama Tuhan. Kehidupan Paulus dengan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Puji nama Tuhan, ada kesaksian bagi kehidupan kita. Paulus di dalam segala hal yang dihadapi, hal itu tidak membuat dia putus asa, hal itu tidak membuat dia habis akal. Bahkan hal tersebut tidak membuat dia meninggalkan Tuhan di dalam imannya. Penting kalian sebagai remaja, apapun tantangan dan persoalan yang kalian hadapi hari-hari ini, khususnya untuk kelas 8, jangan pernah meninggalkan Yesus dalam kehidupan kalian. Tetap percaya Yesus, karena kita percaya ada roh Allah, ada roh Kristus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya di dalam nama Yesus, maka secara otomatis Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Itulah fungsi dan kegunaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun pencobaan yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan ya selalu baik dalam kehidupan kita. Dan Bapak percaya bahwa segala sesuatu ya Allah juga bekerja di dalamnya. Allah terus bekerja di dalam segala hal, dan hal itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, khususnya kita yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita juga belajar pendeta Justin Welby, uskup agung dari Inggris yang diakui sebagai pemimpin Persekutuan Gereja Anglikan sedunia, mengatakan bahwa orang Kristen telah diserang, dan dalam beberapa kasus semata-mata hanya karena iman mereka. Jadi kita lihat ya bagaimana pendeta Justin Welby ini mengatakan bahwa karena iman orang Kristen diserang ya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita penting kita pahami ya, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus mungkin saja membuat orang bisa membenci kita. Tetapi yang terpenting bagaimana iman yang tetap kuat, iman yang tetap kokoh kepada Yesus tetap ada dalam kehidupan kita, itu yang penting. Pendeta Welby mengucapkan hal ini sambil mendoakan para korban dalam pelaku pengepungan dan penembakan selama 4 hari terhadap sebuah mal di Nairobi, Kenya yang menewaskan sekurang-kurangnya 67 orang pada bulan September 2017.
13 yang lalu. Nah, meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ini yang sungguh luar biasa ya. Walaupun dalam tekanan, penderitaan berat, Paulus tetap bertahan. Ia mengatakan, karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Meskipun muncul pertanyaan pada dirimu, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Pertanyaan ini dijawab Paulus dalam pasal berikutnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi mungkin kalian ada bertanya, bagaimana Paulus bisa menghadapi hal demikian? Saya tidak sanggup, Pak. Saya tidak berani, Pak. Saya takut menghadapinya. Ternyata Paulus juga memberikan jawaban kepada kita bahwa Allah yang justru mempersiapkan untuk kita. Jadi Allah mempersiapkan semuanya untuk kita. Apa yang kita butuhkan, ya, khususnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, Roh sebagai jaminan bahwa di dalam kehidupan kita mampu mengatasinya. Sebagai remaja, apapun tantangan dan masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian pribadi, di dalam keluarga kalian, di dalam sekolah, masa pendidikan, mungkin dalam masa pertemanan, dalam masa persahabatan, jangan pernah kalian takut menghadapi, ya. Kalian percaya ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kalian. Bagi Paulus jelas Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ialah ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikuti Dia. Jadi Paulus tahu bahwa semuanya itu Allah sendiri yang memberikan kepada setiap kehidupan kita. Allah sendiri yang berikan, ya, kepada kita kekuatan, hikmat, apalagi yang Tuhan tidak berikan di dalam kehidupan kita. Semua Tuhan persiapkan. Kita peroleh itu semua di dalam karunia Roh Kudus, seperti yang telah Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus merupakan roh penghibur, roh penopang, dan roh yang selalu menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah untuk takut, jangan pernah untuk tawar hati menghadapi tantangan dan masalah yang semakin sulit di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, kita masuk di bagian D, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Di atas sudah disinggung janji Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang juga disebut sebagai penghibur. Apa artinya ini? Kalau kamu sedang sedih, bagaimana perasaan kamu? Coba tuliskan perasaan sedihmu di bawah ini. Nah, kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Sangat jelas ya, kalau orang lagi sedih, biasanya dia merasa tidak mampu, merasa dia tidak kuat, bingung, dan juga galau, bahasa gaulnya sekarang. Nah, perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan seorang teman atau sahabat atau sanak keluarga yang mampu menghibur kita, terus memberikan nasihat, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Jadi, kalau kalian yang sebagai remaja, Bapak saranin ya, penting untuk kalian boleh punya kakak rohani atau mentor di gereja kalian sendiri. Tujuannya buat apa, Pak? Tujuannya ya, ketika kalian menghadapi suatu masalah yang memang bagi kalian sulit kalian putuskan atau mengambil keputusan, nah kalian ragu atau bimbang untuk menceritakan ke orang tua kalian, kalian bisa ceritakan pengalaman itu kepada kakak mentor atau kakak rohani kalian. Bapak percaya tidak mungkin kakak rohani menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif, pasti kakak rohani akan mencari solusi yang terbaik buat kalian. Nah, demikian di dalam kehidupan kita sebagai remaja sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita sedih, memang Bapak rasa semua kalau orang lagi sedih ya, pasti merasa bingung, galau, bete, mungkin kesel, marah, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan orang yang mampu memberikan penghiburan dan bahkan memberikan kita kekuatan. Nah, kata penghibur
yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi kata comforter dalam bahasa Inggris. Kata comfort yang merupakan akar kata comforter berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu cum, bersama-sama, dan forte, kekuatan. Jadi dapat kita simpulkan dua kata comfort atau menghibur itu artinya datang dan hadir bersama-sama orang-orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkan. Inilah peran Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Jadi kita tahu bahwa kata Roh Kudus yang digunakan dalam bahasa Latin menggunakan comforter atau dalam bahasa Inggris comforts, yang merupakan akar kata ya comforter itu memiliki pengertian bahwa dia datang dan juga hadir. Jadi Roh Kudus itu datang dan juga hadir. Makanya datanglah Roh Kudus, hadirlah di dalam kehidupanku. Biasanya orang berdoa demikian. Ada pujian-pujian yang mengandung lirik demikian. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami. Artinya bahwa Roh Kudus itu datang dan juga hadir ya bersama, baik kita suka maupun duka ya, atau orang-orang yang mengalami kemalangan di dalam kehidupannya dan memberikan dia kekuatan. Makanya penting ya kita sebagai remaja satu dengan lain peduli, saling menghargai. Kalau orang yang suka menghargai orang lain, suka menghormati orang lain, biasanya ya, orang tersebut sudah memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena Roh Kudus tujuannya itu menghibur dan menguatkan. Nah, kalau kalian pengen tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kalian, perhatikanlah kehidupan kalian. Apakah kalian termasuk orang yang suka menguatkan teman kalian ketika sedih, atau justru kalian yang mentertawakan teman kalian atau mengejek teman kalian? Disitulah kelihatan Roh Kudus ada enggak di dalam kehidupan kalian. Roh Kudus itu selalu memberikan penguatan kepada orang lain, menguatkan yang lemah, menghibur juga yang sedih. Itulah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Selanjutnya kita akan masuk di poin yang peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Dan yang paling menarik ialah kebanyakan gereja itu adalah gereja-gereja Pentekostal atau Pentakosta ya. Begitu pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, profesor bidang studi agama di University of Southern California, yang meneliti di lebih dari 20 negara di 4 benua. Menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakostal ini memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan, kini mulai dapat menabung, dan hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Miller dan Yamamori 2007. Jadi kita lihat bahwa perkembangan gereja yang luar biasa ya di 3 negara ini, baik di Asia, Afrika, dan juga Amerika. Bukan 3 negara, 3 benua ini ya. Jadi kita tahu bahwa memang gereja-gereja berkembang sangat begitu pesat ya. Khususnya kita tahu bahwa penduduk dunia atau Kristen menempati urutan pertama di dalam jumlah terbanyak di dunia. Yang kedua Islam, dan yang ketiga materialistis ya. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita memahami bahwa semuanya itu terjadi karena peran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Semua itu tentu tidak bisa terlepas dari peran Roh Kudus yang sangat ditamakan di kalangan gereja-gereja ini. Di sini kembali kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus. Dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama dengan Kristus. Semua yang terjadi seperti yang kita baca tadi ya di pemberitaan bahwa di negara-negara lain gereja berkembang dengan begitu cepat ya, itu semua karena peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja.
Kalau gereja mengutamakan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang bekerja di dalam gereja. Sebaliknya, kalau gereja tidak mengutamakan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam gereja tersebut? Penting ya kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, baik dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita pribadi, khususnya kalian sebagai remaja. Jangan sampai kalian tidak merasakan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kalian. Hidup baru bersama Kristus dengan meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Jadi kita lihat bahwa hidup baru bersama dengan Kristus artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini apa yang kita tinggalkan? Kalau di sini kan misalkan yang merugikan tubuh, misalkan merokok, minuman keras, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan sendiri. Jadi kebiasaan yang baru kita ini hal-hal yang buruk yang kita tinggalkan, ya. Jangan sampai kalian yang masih remaja sudah kenal yang nama rokok, apalagi minuman keras, ya. Di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru gerakan Pentakosta terjadi gairah yang luar biasa di dalam peribadahan. Lagu-lagu mereka yang meletuskan pembaruan hidup dan persatuan yang erat antara orang percaya dengan Tuhan. Lagu-lagu tersebut juga dinyanyikan oleh orang-orang Kristen dari gereja yang lain. Tidak terbatas hanya gereja-gereja Pentakostal saja. Jadi kita lihat ya, pergerakan Pentakosta dan juga karismatik, ya lagu-lagunya juga banyak dinyanyikan di berbagai-bagai gereja. Ada banyak juga lagu-lagu yang dari Kristen Protestan yang dinyanyikan di kalangan-kalangan karismatik. Tetapi kita lihat ya bagaimana kehidupan yang baru bersama Kristus jauh lebih penting ya. Kalau lagu mah tergantung selera ya, musik itu selera aja. Yang terpenting bagaimana kehidupan baru bersama dengan Kristus. Kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita boleh mengenalkan kehidupan yang baru, manusia yang baru, manusia yang penuh dengan kasih, manusia yang penuh sabar, bahkan manusia yang berubah. Bukan berubah ke hal yang negatif, justru berubah ke hal yang positif. Yang tadinya suka marah, akhirnya tidak menjadi orang yang pemarah, justru menjadi orang yang sabar. Itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kita mengalami hidup yang baru bersama dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, materi di bab yang kelima telah selesai. Di bawah ini ada tugas siswa. Yang pertama, menurutmu siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya dalam kehidupan orang Kristen? Jadi yang pertama, siapakah itu Roh Kudus? Yang kedua, perannya di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Jadi kalian sebutkan ya, baca di Alkitab ya, peran Roh Kudus di dalam Alkitab. Kalian diberikan contohnya. Yang ketiga, berikan pula contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Yang keempat, diskusikan ya bersama teman-temanmu bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan pribadi dan gerejamu. Jadi, yang nomor 4, boleh kalian diskusikan, juga boleh tidak diskusikan, kalian langsung aja jawab sendiri. Jadi bagaimana ya kamu bisa melihat bahwa Allah itu bekerja melalui Roh Kudusnya, khususnya dalam kehidupan pribadi dan gerejamu. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kalian dan gereja kalian. Jangan lupa lihat di materi juga ya. Di sana supaya kalian punya pemahaman yang benar ketika kalian menjawab. Jangan sampai kalian baca soal langsung kalian menjawab. Kalau tanpa melihat materi, kalian juga akan salah nanti menjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan kita di bab yang kelima. Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, Roh penghibur, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Jadi kita tahu bahwa peran Roh Kudus merupakan penggantinya Yesus itu sendiri. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa mendampingi para murid-murid Tuhan Yesus dari zaman dulu sampai kita yang hidup hari ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang tercatat
di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan orang Kristen dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, ya, keadaan yang penderitaan yang dialami, Bapak percaya itu semua karena Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka, sehingga kita tahu gereja berdiri sampai hari ini. Kita adalah bagian kerja Tuhan. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi kalau ada pertumbuhan gereja, pertambahan gereja, terus ada perubahan hidup dalam kehidupan kita, itulah pekerjaan Roh Kudus yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak perubahan di dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada, berarti Roh Kudus sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau ada perubahan yang baik, yang nyata, berarti Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami telah belajar untuk materi Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman, dan Roh Kudus adalah roh penghibur yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai penggantinya untuk boleh mendampingi kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, khususnya kelas 8. Berkati juga mereka di dalam kehidupan mereka pribadi, dalam keluarga mereka. Kau juga melindungi, menjaga mereka Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya untuk kita tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jaga juga pergaulan kalian, dan terpenting tetap mengikuti anjuran dan protokol kesehatan selama pandemi, karena itu sangat menolong kehidupan kita sendiri dan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayang. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.